Sidak Merauke. Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Sidak Merauke, di info kejadian Kota Merauke episode yang ke-6. Senang sekali saya Kakak Frankie Wohel ada di Pasar Wamanggu. Dan by the way, saya kesini karena saya mau sidak sejauh mana sih harga penjualan baik itu sembako ataupun juga penjualan lainnya yang ada di Pasar Wamanggu Merauke untuk belakangan saat ini. Dan saya sudah ada di depan ya, masih di depan. Saya coba nanya-nanya dulu ya, karena saya juga kepo nih. Dan pasti masyarakat Merauke juga kepo sejauh mana harga jualan yang ada di Merauke, khususnya di Pasar Wamanggu. Permisi, ayo agak maju. Saya boleh tanya sama siapa nih? Malu-malu mereka ya. Oke, permisi. Satu orang aja, Mama. Namanya siapa nih? Nama saya Natalia. Natalia jualan apa sih di sini? Jualan pisang. Oke. Terus? Pepaya. Kalau jualannya dari jam berapa nih, Mama? Kakak Natalia ya, saya pandai ya. Iya. Biasa dari jam 6. Jam 6. Jam 6. 6 pagi. Jam 6 pagi. Oh, 6 pagi. Terus sampai jam berapa? Sampai jam 11 untuk kita istirahat. Oke, baik. Nah, istirahat, nanti setelah itu jam 3 kembali lagi. Baik. Nah, Mama biasanya kalau jualan pisang ini pisangnya dari mana? Terus satu hari itu laku berapa dan jualnya tuh harganya sekitar berapa? Pisang itu kadang kita punya sendiri, kadang juga kita beli sama mas-mas dari lokasi. Oh, ya. Jadi kalau beli dari luar kena berapa? Terus Mama dong jual berapa? Biasa tergantung tandanya. Yang besar itu 60, 50, 60. Itu untuk satu tandan. Satu tandan. Ya. Berarti kalau jual satu sisir begini kena berapa? Jual satu sisir 15.000. 15.000. Ya, kalau pembeli mereka tawar ya kita kasih 10.000. Oh, kalau saya rasa kalau beli jangan pakai tawar-tawar. Iya tuh kalau Iya. bisa 15.000 saja tuh mungkin sudah cukup murah ya sebenarnya ya. Baik, Mama ini lagi nonton di info kejadian Kota Merauke, program Sidak Merauke. Mungkin kasih tahu nih supaya beli pisang di Kakak dong punya jualan ini, tepatnya ada di depan pintu masuk. Depan pintu masuk Pasar Wamanggu. Di sini kami jual pisang, ada pisang nona, pisang Ambon, pisang raja, mangga, jambu air, sagu, keladi, petata, semua kita jual tepat pintu masuk. Depan pintu masuk ya, sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Oke, sukses ya. Ya, jadi pisangnya ini besar-besar loh. Coba nih. Ini tadi mau pisang toh? Kalau satu gini kena berapa? Ini loh 10.000, murah loh. Jadi kalau bisa jangan nego-nego lagi, jangan nawar-nawar lagi. Oke, terima kasih. Saya sidak lagi dulu ke dalam ya. Jangan lupa nonton ini di info kejadian Kota Merauke ya. Oke, saya nonton nggak? Sidak Merauke nonton juga ya. Oke, yuk kita ikut masuk ke dalam. Siap. Oke. Ya, ada satu mama yang sudah selesai jualannya sudah sore ya. Oke, kita coba tanya dulu. Sama siapa nih yang bisa saya tanya-tanya? Mama ya? Namanya Mama siapa? Ibu Agusta. Halo Ibu Agusta, sapa dulu yang lagi nonton di info kejadian Kota Merauke nih. Selamat Facebook. sore menjelang malam. Wih, kita maghrib teriak-teriak ya. Oke, ini sampai jam begini. Aduh, saya dulu dekat Mama boleh, Mama Agustina. Iya. Mama pegang mic lagi boleh Mama. Oke, baik. Supaya Mama belajar jadi host gitu ya, kayak saya toh. Baik, ya, baik. Baik. Mama saya Kakak Frankie, Mama Agustina. Biasa kalau di Pasar Wamanggu ini dari jam berapa sampai jam berapa? Saya biasanya tuh dari jam 4 ya, jam 4 atau setengah 5. Oke. Di sini karena kami di sini terutama kami yang jualan di depan pintu Oh, masuk ini kami iya. tidak punya tempat di dalam. Oh. Kalau di sini namanya di luar siapa yang duluan? Oh. Dia yang bisa dapat tempat itu untuk jualan. Jadi Oke. kita harus jam 4 atau setengah 5 kami sudah di sini supaya kami bisa mendapatkan tempat. Setengah 5 pagi. Iya. Matahari belum terbit, Mama Agustina sudah ada di sini. Iya. Aduh, baru Mama Agustina selalu dapat di tempat sini atau sering pindah-pindah? Selalu di sebelah kiri dari pintu masuk. Oh, baik. Jadi suka pindah-pindah ya? Iya. Kalau Mama Agustina jualannya apa nih? Saya boleh tahu? Nah, biasanya kalau kita di sini cenderung ikut perkembangan yang ada di pasar misalnya. Oh. Yang misalnya Lagi musim. bukan musim juga, yang susah lagi belum ada. Oh.
dengan pendatang mereka yang jualan, kami tetap kalah saing. Oke, baik. Kami melihat mana prospek mana yang tidak ada di pasar, kita cari. Mama dong bikin ada, tuh mama dong Iya, jual. cari. Misalnya mulai dari berapa bulan kemarin mangga, jambu, kendonong itu kan tidak ada. Kami cari di mana itu, yang ada kami beli, terus kami jual lagi. Siap. Seperti itu. Contoh yang sekarang mama beli terus mama jual lagi apa nih? Kalau saya lihat sini ada jambu, ada mangga. Coba kakak Anda bisa shooting barang-barang dulu nih. Terus jambu, mangga, terus ini kena berapa harganya mama? Mangga tertumpuk 20.000. Iya. Tetapi itu bukan harga pas ya. Ada untuk tawar. Bahkan kita bisa lepas dengan 10.000 satu tumpuk. Itu rugi mama. Ya, kadang untungnya cuma sedikit saja. Oh. Bisa 25.000 kalau kita lepas dengan satu tumpuk 10.000. Oke. Kalau jambu Kalau jambu kita kayak begini. jambu yang satu ini 10.000. 10.000 ya? 10.000 ya. Oke, Tapi ini jambu kita masih lumayan dapat untungnya. Bisa. karena dari hasil sendiri. Jambu kami beli, tapi kalau seperti seperti sini bunga pepaya ya. Oke. Bunga pepaya, jeruk, terus kelor ini kami punya sendiri. Terus sama Baik, pisang baik. itu kami punya sendiri. Baik. Mama punya harapan apa nih mama? Saya sudah tahu sidak-sidak di sini nih. Kami punya harapan ya. Terutama kami di sini ya mama yang biasanya tidak punya tempat di dalam itu kami agak-agak maksudnya kalau kita tidak datang subuh kita tidak bisa dapat tempat. Oke, baik. Terus misalnya juga kasihan mereka juga yang di dalam berjualan sepi di dalam. Oke. Jadi pembeli itu jarang masuk ke dalam, biasa di luar sini. Bukan berarti kami nih punya tempat di dalam terus taruh jualan. Memang kami yang sekarang kalau untuk pribadi saya tidak punya tempat jualan di dalam. Jadi mama jadinya di depan sini ya. Oke. Harapannya suatu saat ada tempat khusus gitu ya Maya, yang maunya di depan. Kan begitu juga. Kalau bisa kami ada punya tempat yang khusus, yang khusus gimana ya? Apa yang kami orang pribumi jual, kalau bisa jangan orang rambut lurus juga ikut jual. Oke, baik. Karena itu juga kami kadang kalah saing dengan mereka. Baik. Siap. Begitu. Nanti tinggal Seperti contoh begini ya, kami bapak di sini biasanya jual daun pisang. Kalau bisa daun pisang tuh khusus orang Papua saja yang jual. Oke. Jangan karena pendatang lagi jual. Sama dengan mematikan kita orang pribumi orang Papua yang jualan. Baik. Terus seperti hasil kebun, kalau bisa kita ada pemerintah ya, terutama pemerintah bisa perhatikan hal-hal seperti begini. Ada bisa dipisahkan ini untuk orang pribumi yang jual begini-begini, yang pendatang seperti ini, Baik. supaya kami juga bisa mendapatkan hasil. Baik. Seperti itu. Jadi mungkin Kalau pembagian tempat aja ya mama ya. Pembagian tempat kalau bisa. Baik, siap. Mama, baik. Mama semangat terus, jaga kesehatan terus ya. Semangat, Ya, ya. kita cuma hanya datang sidak, cek harga, sama mungkin kita dengerin suara hati dari para pedagang-pedagang yang ada di Pasar Romanggo ya Mama ya. Oke, Mama sampai jam berapa di sini, Ma? Sedikit lagi nih. Betul habis loh. Dulu nih Mama. Sagu, Mama kalau Mama tinggal di mana? Mama tinggal di mana? Mama tinggal di Natuna. Berarti Mama kalau jualan dari sini dari jam berapa? Pagi. Jam 7, jam anak sekolah tuh sampai di Berarti pasar. Mama sampai malam begini dari jam 7 pagi sampai jam setengah 6 begini baru pulang sore. Mama jual sagu kena harga berapa sekarang? Kalau kita 20. berapa mah? Yang ini 20 kalau Oh, 20 dengan 25 ya. Baik, kalau jualan begini Mama dapat sagu dari mana? Terus daya beli orang beli sagu masih banyak tidak? dapat dari Rambut Torai. Oh, baik. Beli dari sana juga? Bawa turun ke sini baru kita beli. Baru beli. Kalau Mama udah beli itu kira-kira dalam bentuk apa?
dalam karung toh. Dalam karung, satu karung itu berapa harganya? 200.000. Berapa kilo tuh? Tidak tahu. Pokoknya karung-karung tinggi-tinggi bagaimana? Begini. 15 kilo. Beras 15 kilo. Jadi kurang lebih isi sagu di karung 15 kilo itu harganya 200.000 ya. Terus mama jual per plastik begini harganya cuma 20. Jadi setidaknya para penjual juga, para pembeli masyarakat Merauke juga kalau bisa ya menghargai berapapun itu harganya, karena memang mama juga dong tidak mudah ya bisa dapat dan bisa jual kembali ya demi kebutuhan kita yang suka makan sagu gitu. Oke, mama kalau pulang hati-hati ya, beres yang baik-baik. Semoga mama punya sagu. Ada yang sudah nonton di sini tepat di pintu masuk gedung Pasar Romanggo, ketemu yang namanya mama siapa? Mama Rosa yang cantik ini. Mama Rosa sutua. Sutua tapi cantik mama, tidak semua tua tuh dia terus cantik. Mama masih cantik sekali, mama kuat dan mama semangat. Sukses ya buat mama ya. Tos dulu mama. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Kita sudah masuk ke dalam Pasar Romanggo. Ini sudah ada mana? Jadi ternyata kalau saya ngecek harga sagu tadi per plastik berapa? 20.000 ya. Sekitar 20-an ribu. Ini oke. Bapaknya lagi jual ya. Yang ini bapaknya ya. Oke. Mungkin kalau ada yang nonton live bisa komen di bawah, pengen saya tanyain harga apa, mumpung saya masih di pasar ya, meskipun sudah maghrib. Ada nggak yang nanya pengen ditanyain harga apa, bilang ya. Oke, ini di sini kalau saya lihat bapak lagi jual telur, nggak tahu nih telur sekarang satu rak. Bapak namanya siapa pak? Pak Siswanto ya. Pak Siswanto sekarang telur satu rak berapa sih kalau di sini pak rata-rata? 75. Jadi kalau mau beli telur satu rak udah siapin kantongnya 75.000 baru kamu orang datang ke Romanggo. Terus kalau saya beli apalagi yang paling banyak dibeli di sini apa saja Pak Sis? Pak, sayuran. Kalau sayuran ini apa nih? Sayur bayamnya. Bayam satu ikat sekarang kena berapa ya? 3.000. Harga pernah berubah nggak Pak? Dari hari ke hari? Masih berubah? Berubah. Kalau kemarin-kemarin berapa? 3.000. Sekarang 3.000. Pernah naik nggak sampai di atas 3.000? Pernah ya? Oke, kenapa penyebabnya? Oh, pakai musim juga. Kalau sekarang lagi musim jadi mainnya 3.000 ya Pak ya? Baik, kalau kacang tanah sekarang per kilo kena berapa? Atau jualnya 38. Berapa Pak? Kalau yang lokasi ini 38. Lokasi 38. Kalau yang ini apa Pak? Surabaya kena berapa? 34. Kok lebih mahal yang lokasi Pak? Oh, lokasi baru. Jadi semakin bagus kacangnya, semakin baru kacangnya agak lebih mahal ya. Baik, sekarang kisarannya 38.000 ya. Pernah naik? Belakang mainnya aman di 38.000 ya Pak ya? Baik. Oke. Bagaimana? Oke, penjualan minggu ini yang paling harga paling berubah apa nih Pak di Romanggo? Lombok dengan tomat. Bawa Lombok mana? Suhabis kah? Oh iya, coba kita cek dulu. Bapak bisa pegang mic dulu Pak. Kita live di Sidak Merauke, info kejadian Kota Merauke Pak. Lombok yang mana nih Pak? Ini ya? Ini kena berapa sekarang Lombok Pak? Ini 80.000. 1 kilo 80.000. Oh ini 5.000. Baik ya, ini kan bukan 1 kilo Bapak. Bapak agak dekat boleh dengan mic, bisa mendengar. Cabai sekarang 1 kilo 80.000. Dalam beberapa hari ini ada naik tidak harga cabai? 90. Serius 90.000? Kapan 90.000 naiknya? Kemarin ya? 2 hari yang lalu. Sekarang kenapa bisa turun? Karena nggak ada pengiriman. Bapak pernah tahu nggak kenapa penyebab cabai naik itu? Sampai akhirnya Bapak sebagai pedagang juga mau nggak mau harga juga jadi nggak stabil. Itu karena pengiriman banyak. Karena pengiriman banyak. Ini pengiriman dari mana sih Pak? Boven ke Tanah Merah. Kalau pengiriman banyaknya ke Boven Tanah Merah maka harga naik. Kalau pengiriman tidak ada atau lebih banyak cabai berputar di dalam Merauke harganya turun. Yang kasih naik siapa aja? Pedagang. Kompak dong pedagang. Bukan kompak karena barangnya memang tidak ada. Oke, baik. Jadi tergantung ya. Ada kesulitan tidak belakangnya dapat cabai? Mungkin busuk atau karena apa? Nggak ada ya. Oke, baik. Oke. Ada yang bertanya di kolom kita. Bapak terima kasih Pak ya. Saya mau sidak lagi dulu. Oke. Sukses ya Bapak Siswanto ya. Oke. Saya coba masuk lagi ke dalam Pasar Romanggo Merauke. Kami cuma jalan-jalan plus sidak sejauh mana
harga di Pasar Romangun Merauke sejauh ini, khususnya harga sembako, harga pangan. Oke, halo. Kita dekat speaker ya di sini ya. Nah. Oh, kasih kecil ternyata ibu suka lagu-lagu dugem juga ya. Oh sih. Oh, anaknya punya. Oke. Saya kira mama gaul juga nih. Mama nih semua menyimpan. Mama bisa pegang mic dulu kah Mama? Kita lagi live di program Sidak Merauke di Info Kejadian Kota Merauke Facebook, dan nanti juga ada di Instagram dan yang lainnya. Mama jualannya apa saja nih mungkin? Mama namanya siapa dulu? Ibu Cornelis. Ibu Cornelis, jualannya apa aja nih? Kebutuhan ibu rumah tangga sehari-hari. Baik, paling sering jualan yang paling laku sehari-hari apa sih? Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih ya, kayak gini ya? Oke, iya. Ini jualnya per kilo atau per ini? Bisa per kilo, bisa per 5.000, bisa saya bungkus-bungkus 5.000 ada. Kisaran berapa sekarang harga bawang per kilo? Bawang putih kisarannya 35 per kilo. Bawang merah? Bawang merah sekarang sudah mulai naik 60, 50. Kenapa mulai naik bawang merah? BBM naik kan? Oh ya? Ya. Dampak dari BBM naik, maka harga bawang merah naik. Ya. Mama saja yang kasih naik atau yang lain juga kasih naik nih? Bukan saya dong. Saya cuma bercanda, saya jangan begitu juga. Jadi mama juga dengan pedagang penjual yang khususnya ada jual bawang juga kasih naik bisa 80.000 per kilo. Bukan 80, 60. Oh, 60.000 per kilo ya, sorry. Tapi harus diketahui bawang merah itu ada 4 macam. Oke. Apa aja? Dari Surabaya, Oke. dari Bima, Oke. dari Kupang, Oke. kemudian ada dari lokal. Lokal itu dari Merauke. Ya. Kalau Merauke dari daerah mana aja? Biasanya SP6. SP6 ya. 6. Baik. Tapi yang paling mahal itu dari Surabaya. Ada nggak ya orang pembeli berkeluh kesah kenapa sih harga tidak stabil bisa sampai 60? Kalau Merauke itu tidak ada keluh kesah ya. Oke. Yang penting ada barang. Yang Kalau penting ada Merauke barang. itu, ya, yang Baik. penting ada barang. Semahal apapun yang penting ada barang. Kalau begitu tadi kan salah satu penyebab mahal karena ada bawang lokal dan bawang dari luar ya. Ya. Ada penyebab lain tidak mungkin selain BBM juga atau mungkin penyebab hasil panen bawang ini yang tidak stabil stoknya di Merauke? Sebenarnya bukan bawang saja ya. Kalau saya perhatikan kalau di Merauke itu kalau pas kurang adanya stok. Misalnya hari ini Ini apa yang ada kasih naik Mama? cabai. Cabai begini. Ini Mama kasih naik. Bukan saya yang kasih Oh naik. iya, maksud saya Mama kan Mama nih kan Mama yang jual. Petani kasih naik. Oke, kena berapa? Sekarang 80 eceran. 80 eceran tadi hampir sama dengan Bapak yang tadi juga ya, kalau tidak salah ya. 80 eceran. Eceran. Pernah tanya lagi kenapa pemasok yang ke sini harus kasih naik? Karena stoknya berkurang. Stoknya berkurang. Satu, stok berkurang, yang kedua banyak pengiriman. Banyak pengiriman. Itu Merauke. Oke, sama dengan Bapak Sis tadi ya. Karena banyak pengiriman keluar maka harga semakin mahal. Ya. Tapi kalau pengiriman tidak keluar maka harga. stabil. Kenapa pengiriman bisa banyak? Membutuhkan. Lebih senang harga naik atau tidak sebagai pedagang? Saya rasa stabil aja ya, kasihan pembeli. Ya karena Ini. betul. Ya. Baik. Oke, baik. Mama dijualan dari jam berapa sampai jam berapa? Saya dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Hah? Jam 3 pagi. Ayam lo belum bangun, Mak? Iya. Mama yang bangunin ayam ya jangan-jangan ya? Oke, baik. Jam 3 pagi kan kita harus Baik. atur-atur ini dulu. Oke, dan pulang jam segini? Ya, Istirahatnya jam berapa aja? saya di rumah istirahat jam 9. Oke, baik. Tapi tetap jaga kesehatan antara bekerja dan juga istirahatnya ya, biar tetap bisa memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan sembako atau kebutuhan lainnya untuk kita di Merauke ya. Sukses terus, Mama. Saya bisa minta mic-nya. Oke. Sudah ada lagi posisi titik berikutnya. Ya, kalau tadi saya lihat-lihat memang harga cabai yang belakang ini lagi naik ya, bisa sampai 80.000 ya per kilo. Ya itu memang karena pemasok yang datang sedikit berkurang maka harganya juga naik. Ya, yang kedua juga tadi adanya pengiriman yang banyak keluar Merauke sehingga harga pun juga naik. Tapi kalau pengiriman tidak banyak keluar Merauke maka harga pun juga tidak naik gitu ya. Jadi sekitar 80.000. Jadi kalau mau beli cabai, aduh, siap 80.000 sudah ya. Tidak sama makan pedis sudah. Halo, permisi, namanya Mama siapa? Ibu Nani. Ibu Nani ini sudah mau pulang ya? Ya ini sudah mulai menyimpan. Ibu Nani biasa jualan apa sih di sini? Jualan kopi, ya bikin noken. Ya tahu begitu, tadi saya datang Mama bikin kopi dulu Ibu nih. Ya kan masih bisa. Masih bisa toh. Oke, baik. Jualan kopi sama apa saja? Ya noken, ada makanan ringan anak-anak. Bisa pegang mic-nya dulu. Oke. Paling sering laku apa nih jualan di sini Mama? Nani ya? Nina ya? Nani. Nani. Ya. Apa? Ya, es
Es ya? Ya, Adi. ada kopi. Kena berapa sekarang? Ya 5.000. 5.000. Ada yang 1.000 juga layani anak kecil. Baik. Ini noken ya? Iya. Coba Mama saya bisa lihat dulu nokennya supaya yang lagi nonton di program Sidak Merauke Info Kejadian Kota Merauke bisa tahu. Kalau nokennya harga-harga berapa nih Mama? Ada yang 150. Kayak gini kena berapa nih? Itu 150. 150 Mama. Kalau yang begini 80. 80 ya. Ini dapat dari mana nih? Ya, bikin sendiri. Ibu yang bikin sendiri. Ya, ada yang loreng juga. Yang masih suka beli noken banyak. Ya, Noken rajutan ya. Alhamdulillah ya. racik sendiri. Oh, sorry. Baik. Jadi kalau mau cari noken, boleh nih. Ada tulisan Papua ini juga bisa menjadi oleh-oleh dari Merauke ya. Ke Ibu Nani di dalam Pasar Wamanggu Merauke. Ini tulisannya Merauke dan yang ini tulisannya adalah Papua. Oke, baik. Ada yang begini juga. Oke, baik. Oke, sukses terus ya buat Ibu Nani ya. Saya sudah mampir di lapak atau di apa nih namanya kios ya. Oke, terima kasih. Oke, jalan-jalan saya ya di Pasar Wamanggu Merauke. Kira-kira ada yang request nggak? Nggak ada ya. Yang penting bisa saya informasikan bahwa memang harga di Merauke belakangan tidak stabil seperti harga cabai yang paling signifikan ya. Demikian pun juga tadi sempat saya ngecek juga ada Mama Agustin tadi ya, masyarakat lokal di sini juga yang menjual sagu yang harganya sekitar 10 sampai 15.000 ya kan. Jambu pun juga ada yang 10.000 rupiah. Tapi saran saya sih kita masyarakat bagaimana bisa menjadi pembeli yang bijak juga. Dalam hal ini kalau kita melihat memang pangan ataupun juga produk jualan itu memang rada-rada susah ya, memang mau nggak mau juga harga menjadi naik. Tapi bagaimana kita selain bijak membeli, tapi kita juga bijak untuk mengkonsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke? Dan yang kedua juga tadi kita juga sudah mendengar banyak sekali suara hati dari beberapa penjual dari asli lokal masyarakat Mama Papua sini yang bagaimana ingin sekali mendapatkan tempat yang mungkin tidak tempat khusus untuk mereka yang jualnya tidak sama dengan masyarakat atau penjual pendatang. Oke, kami hanya jalan-jalan saja karena saya pun juga ingin kepo, ingin sekaligus sidak di Pasar Wamanggu Merauke ada produk ataupun juga jualan seperti apa, ada apa saja dan harganya juga sudah kisaran kena berapa. Setidaknya ini bisa menjadi sedikit saja gambaran untuk masyarakat Kota Merauke, baik juga bisa mendengarkan suara hati para penjual kita, baik penjual lokal Merauke ataupun juga penjual yang bisa dikatakan pendatang atau yang memang lahir dan besar di Kabupaten Merauke. Oke, singkat saja ya untuk jalan-jalan kita di Sidak Merauke edisi yang ke-6 untuk hari ini. Saya Kakak Franky Wall sebagai host dari Pasar Wamanggu Merauke bersama kedua tim saya, ada Angga kameramen dan juga produser saya Aci. Kami undur diri. Sampai jumpa. Semangat terus untuk pedagang lokal dan juga seluruh pedagang yang ada di Merauke.